Apa yang sedang kamu lakukan? Seharusnya kamu turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah serta tidak membuang sampah secara sembarangan. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Jayanti dengan NIM 2019-105-010-14. Di sini kami akan membahas mengenai tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kami akan menjelaskan hal tersebut bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Destira Natasha Widyastuti dengan NIM 201910501036. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya. Sehingga hal tersebut dapat mengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat di Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana dengan menggunakan pengelolaan sumber daya alam dalam konsep pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Adanya pembangunan yang tidak terstruktur menimbulkan dampak negatif baik pada lingkungan sekitar maupun bagi masyarakat itu sendiri. Peningkatan perubahan iklim yang drastis dapat menyebabkan bertambahnya pula gas CO2 di udara, sehingga akan meningkatkan jumlah polusi. Hal tersebut tentu memiliki pengaruh yang buruk bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, hutan-hutan yang gundul di Indonesia akan mengalami peningkatan. Bahkan, jutaan tumbuhan dan pohon yang ada juga akan mengalami kerusakan. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai bencana alam yang nantinya akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Terjadinya benturan tata ruang. Hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi tata ruang yang tidak stabil. Berikutnya, dengan adanya peningkatan jumlah produksi yang dibutuhkan konsumen dapat menyebabkan mulai banyaknya teknologi yang digunakan. Harapannya dari teknologi tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Namun, sayangnya penggunaan teknologi yang digunakan memiliki bahan kimia dan tidak ramah lingkungan, sehingga akan berdampak buruk pada kondisi lingkungan sekitar. Tambahan dinamika penduduk. Dengan adanya dinamika penduduk yang meningkat, dapat menyebabkan kebutuhan akan lahan juga akan semakin meningkat, sehingga hal tersebut menimbulkan banyaknya gedung-gedung tinggi atau rumah-rumah dengan tidak memperhitungkan kebutuhan lahan RTH di sekitarnya, sehingga hal tersebut akan mengganggu kondisi lingkungan sekitar. Kemudian dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan menggunakan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa mengetahui mengenai struktur dan aturan yang berlaku akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Bahkan nantinya sumber daya alam akan menjadi terbatas untuk digunakan kembali, sehingga masyarakat sekitar tidak bisa menggunakan sumber daya alam seperti semestinya. Pembangunan lingkungan juga menimbulkan dampak negatif. Untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip pembangunan lingkungan. Konsep pembangunan lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan lingkungan, hal tersebut dapat digunakan dengan menggunakan prinsip pembangunan lingkungan.
Pembangunan perwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana dalam pengelolaan sumber daya alam dengan konsep pembangunan. Dampak negatif pembangunan. Cara sederhana untuk mengurangi dampak negatif pembangunan yaitu dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan sustainable development merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan atau skill para generasi-generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Menurut penelitian, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton. Bahkan, berada di urutan kedua terbanyak setelah Cina. Hal tersebut tentunya akan mengancam kehidupan ekosistem di laut. Banyak hewan-hewan laut yang menjadi korbannya. Undang-undang lingkungan hidup. Pemerintah telah membuat beberapa undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mencakup aspek pemanfaatan, pengadilan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dapat mengubah pola pikir dan perilaku para pemangku kepentingan. Serta dapat mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur, dan membangun kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup. Salah satu kunci pembangunan yaitu AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut diperlukan bagi proses pengambilan suatu keputusan. Dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, harapannya dapat menyatukan persepsi tentang pelestarian, dapat menstabilkan populasi bumi, baik di darat maupun di laut, dapat melanjutkan pengamanan penggunaan sumber daya alam, serta mendukung program ekonomi baru dengan menggunakan strategi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan jumlah penduduk di Indonesia, diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam upaya menjaga pengelolaan lingkungan hidup, sehingga secara langsung kita dapat mampu menjaga bumi menjadi lebih asri dan indah. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari kami tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.